Oke, selamat siang Sobat Balcibak. Ketemu lagi di minggu ini, di minggu ketiga, match day ketiga UEFA Champions League 2025-2026. Pertandingan yang menghasilkan kurang lebih 72 gol. Rekor sih katanya, rekor ini merupakan rekor gol terbanyak dalam satu match day kayak gitu. Gila kalau saya nggak salah ya, mohon dikoreksi apabila nanti salah dari sumber yang saya tahu. Terus ada beberapa kartu merah, ada 5 kartu merah, dan ada beberapa kontroversi juga di pertandingan ini. Gila, kita ulas selengkapnya di Balcipak minggu ini. Oke, langsung saja. Yang menarik dari match day ketiga ini adalah beberapa tim-tim besar yang sangat menampilkan lah permainan. Saya nggak semuanya bisa ditonton, jadi salah satu pertandingan yang menarik itu adalah Barcelona sama Olympiakos. Menariknya bukan karena golnya banyak, bukan ya, tapi di pertandingan ini ada beberapa kontroversi, terutama kartu merah pemain dari Olympiakos. Dilihat dari postingan-postingan Champions League atau akun Barca sendiri atau akun-akun yang lain, komennya itu seru sekali ya. Jadi isinya itu semuanya fansnya Madrid. Jadi mereka itu, kedua fans ini ya, menurut saya emang dari dulu emang selalu istilahnya berdebat masalah pemain, masalah Ronaldo dan Messi, klubnya siapa yang terbaik, siapa yang bagus, siapa yang enggak. Jadi selalu ada kontroversi antara kedua klub ini. Intinya pada dasarnya klub kalian itu dan kalian sebagai fans itu ya sama aja. Jadi ketika Madrid mendapat keuntungan, ya fans Barsanya ngebacot ya kan. Terus ketika Barsanya dapat keuntungan, jadi fans Madridnya ngebacot. Jadi ya kalian itu ya kurang lebih sama aja. Karena pada umumnya fansnya mereka ini dari berdasarkan mulai saya nonton bola di era 2000-an itu emang mereka itu kayak istilah sekarang tuh newbie mungkin ya, orang-orang baru yang baru tahu bola, yang benar-benar kayak wah ini zamannya Messi dulu, wah saya ngefans sama Messi, tiba-tiba gitu loh mendadak. Terus ada dari Madrid yang ngefans sama Ronaldo, jadi kurang lebih bukan klubnya, bahkan ketika Ronaldo pindah atau Messi pindah, versinya juga ikut pindah. Jadi bukan kayak mengidolakan klub. Itu versi saya ya, maksudnya pendapat saya tentang kedua klub ini. Jadi jangan heran kalau selalu ada perdebatan antara kedua klub ini, karena ya mereka ya tetap sampai kiamat pun mungkin akan terus berdebat. Tapi mengingat lagi dulu ada teman saya 2 orang kurang lebih, itu senior saya jauh, mungkin 10 tahun di atas saya. Itu dia yang satu seorang polisi, dia udah ngefans sama Real Madrid dari tahun 92. Dia bilang 92 berarti saya baru umur 1 tahun. Itu dia bilang bahwa ya emang Real Madrid itu konsepnya kayak gitu dari dulu. Jadi no money no party. Terus di zaman kuliah ada lagi mas-mas juga di atas saya juga, dia juga bilang salah satu klub yang enggak no money no party itu ya AC Milan. Bukan membanggakan Milan, tapi memang ya Milan ini memupuk pemain dari awal, memang belum ada apa-apanya ya. Emang eranya Berlusconi itu punya banyak uang untuk merekrut pemain yang agak lumayan, tapi dia mengakui bahwa Real Madrid itu emang ya no money no party. Dan begitu pula di Barcelona ya segitunya juga dari dulu. Saya dari SMP teman saya udah pada Barca Madrid itu dari zaman saya SMP loh, sekitar era 2004-2005. Ya mungkin hitungannya udah lama lah ya, apalagi yang zaman sekarang yang baru tahu bola, baru melek bola di musim-musim ini, di eranya Messi Ronaldo. Jadi ya nggak heran kalau kedua fans ini emang agak ya begitulah dari tahun ke tahun. Di spam komen di sini, spam komen sini, kadang ada yang bukan fans di antara kedua klub ini, tapi mereka membuat rusuh di dalam kubu si klub ini dan klub ini. Lucu sih, itu fenomena lucu, tapi itu mungkin yang bikin sepak bola menjadi menarik dan seru ya. Kontroversi, jadi kontroversi ini udah ada dari dulu, sangat-sangat sesuatu hal yang umum terjadi di sepak bola. Jadi
Intinya ya dulu kita tahu ada Tuhan tangan Tuhannya Maradona, terus itu sebenarnya udah ada kontroversi. Akhirnya kontroversi ini kadang bisa merubah aturan. Nah, makanya banyak terjadi kayak peristiwa Diego Forlan melepas baju, akhirnya sekarang tidak dibolehkan melepas baju dan akhirnya kartu kuning karena dianggap itu ibaratnya menghabiskan waktu buat memulai permainan kembali kayak gitu. Jadi sebenarnya sebelum ada VAR, sepak bola itu lebih menarik loh ya. Cuman di satu sisi memang ada keuntungan dan kerugian yang disebabkan oleh adanya VAR. Cuman ya kita kan nggak bisa mengukur keterbatasan wasit ya namanya juga manusia ya. Ya sebenarnya itu ada istilah human error juga kan, gimana caranya wasit juga punya keterbatasan, makanya dibantu dengan VAR. Tapi sejauh ini melihat beberapa pertandingan kadang-kadang yang harusnya wasitnya harus melihat VAR tapi ternyata tidak dilihat. Kayak pertandingan yang semalam itu ya, Barcelona lawan Olympiakos. Saya opini saya pribadi, saya bukan mendukung Olympiakos apalagi Barcelona, jadi sangat disayangkan kalau wasitnya tidak melihat VAR dulu. Kok masa kesenggol langsung wah pura-pura ya diving ya, namanya ya diving itu adalah salah satu trik dalam permainan. Jadi menurut saya ya sah-sah aja, apapun yang terjadi di permainan itu adalah keputusan wasit, tidak bisa diganggu gugat. Walaupun ada kadang hukuman setelah permainan selesai, tapi ya mau diapain lagi kalau udah selesai ya kalah ya udah ya kalah gitu ya. Oke, next lanjut. Semalam beberapa pertandingan ini gila-gilaan menghasilkan kurang lebih 70-an gol ya. Ini saya ini dua keadaan yang berbeda. Yang satu emang lawan klubnya terlalu gampang atau memang klubnya terlalu hebat. Nah, antara dua itu. Jadi ada yang bilang sepak bola Italia itu sangat membosankan karena gampang, karena lambat. Enggak juga sih bro, itu bukan patokan. Gol itu bukan patokan. Ada satu sisi lain, emang lawannya yang terlalu gampang, ada juga yang klubnya terlalu hebat. Nah, terus ada pertandingan yang membosankan juga kayak Juve sama Madrid. Nah, itu kalau menurut saya memang Juve-nya lagi goblok aja. Mungkin lawan sekelas Madrid, jadi kayak ayo udahlah daripada kita kalah lagi, ya udah akhirnya kalah. Itu sih salah satu pertandingan sangat membosankan ya, 1-0 doang di tengah tim-tim gede lainnya itu membantai. Terus ada Atalanta lawan apa gitu 0-0 anjir. Itu ngapain 0-0. Terus ada klubnya David Luiz Pavos lawan Kairat yang pernah saya bahas itu juga 0-0. Nah itu antara dua juga. Kalau bukan emang klubnya yang ya sama-sama goblok ya, kalau enggak ya yang sama-sama bagus, kayaknya sama-sama bagus nggak mungkin lah ya kan. Peringkat mereka itu bukan di levelnya Eropa. Ada lagi Arsenal yang katanya musim ini akan menyabet 2 trofi. Wah anjir, ngeri 2 trofi bro, Premier League sama Champions League. Saya tambahin 1 lagi jadi treble nanti. Kalau nggak di FA ya mungkin bisa di Piala Liga juga ya. Tapi kayaknya enggak sih, feeling saya enggak. Mungkin Liga Inggris oke lah, tapi mengingat sejauh ini Haaland udah bangkit lagi nih, City akan bangkit lagi. Kalau Liverpool kayaknya memang agak diragukan lah ya di Premier League. Untuk di Champions, aduh bro, kayaknya susah bro. Tapi nggak tahu ya emang kalau keberuntungannya. Terakhir saya lihat Arsenal final itu ya zamannya Henry, zamannya Henry lawan Barcelona, itu ingat sekali. Terus tahun berikutnya akhirnya Thierry Henry diambil oleh Barcelona. Ya semoga saja kita doakan yang terbaik untuk Arsenal ya kan. Masa berapa tahun terakhir 4 atau 5 tahun itu selama masa kepelatihannya Arteta mereka cuma menjaga trofinya orang ibaratnya kayak gitu ya. Munchen ya udahlah sesuai kebiasaan mereka sebelumnya biasanya membantai apalagi di liga sendiri. Terus ada lagi PSG, waduh sangar. PSG ini menurut saya masih agak konsisten sejauh ini, nggak tahu perkembangannya di liga karena saya tidak mengikuti, tapi secara permainan dengan timnya yang masih pemain di tahun kemarin itu kelihatan sekali masih konsisten ya. Apalagi kembalinya Dembele, Kvaratskhelia semuanya udah pada main, jadi wajar sih PSG ini bisa
menghasilkan skor yang sebegitu ya, karena mengingat beberapa tahun musim lalu mereka banyak membantai tim-tim termasuk final Liga Champions 5-0 rekor bro, 5-0 di final itu kayak aduh, ini kayak laga persahabatan nggak? Terus ada Liverpool akhirnya tadi yaitu kembali menang akhirnya setelah 4 kali beruntun kekalahan. Terus ada pertandingan yang lain, Napoli terbantai di PSV Eindhoven. Aduh, ya udahlah ya, mungkin masanya Conte udah musim ini kayaknya terakhir lah di Serie A, kayaknya enggak. Di Champions ya masih jauh bro, belum ada pengalaman sama sekali. Yang pertandingan lainnya mungkin ya nggak begitu pengen saya highlight ya, tapi yang pertama yaitu tadi masalah kontroversi dan golnya minggu ini sangat menarik ya buat diulik ya. Tapi mengingat waktu, jadi sejauh ini seru banget, patut kita nantikan. Mungkin hasil dari pertandingan semalam ya bisa kalian lihat di sini.